Kali ini, mahasiswa itu tidak tahan lagi. Dia melompat dari ranjangnya dan membuka pintu depannya. Siapa sih? Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah kos-kosan tua yang penghuninya tidak pernah tinggal lebih dari 7 hari. Ada sebuah bangunan tua di Jawa Tengah yang digunakan sebagai kos-kosan oleh pemiliknya. Bangunan tua itu bisa dibilang cukup kecil untuk kos-kosan. Tingginya hanya 2 lantai dan jumlah kamarnya hanya 4. Di lantai dasar, 1 kamar yang ditinggali oleh pemiliknya dan 3 kamar lainnya berada di lantai 2 untuk disewakan. Desain bangunan itu juga cukup aneh. Ketiga kamar di lantai 2 mempunyai akses yang berbeda-beda. Masing-masing kamar memiliki sebuah tangga kayu yang hanya memiliki 7 anak tangga. Pintu kamarnya persis di depan anak tangga terakhir. Mungkin bangunan ini memang didesain agar penghuninya merasa lebih memiliki privasi. Anehnya, pemilik kos-kosan ini sangat susah mencari penyewa. Padahal sudah memberikan harga yang sangat murah. Adapun yang menyewa kamar kos-kosannya, tidak pernah ada yang tahan lebih dari seminggu. Semuanya selalu pergi sebelum seminggu tanpa penjelasan apa-apa. Suatu hari, ada seorang mahasiswa yang datang dan menanyakan tentang kamar kosannya itu. Permisi Pak, kamar kosnya masih ada? Oh, ada dek. Mau sewa kamarnya? Iya Pak, saya lagi cari kos-kosan. Harganya berapa ya Pak? Kalau bisa yang paling ekonomis ya Pak. Mahasiswa ini bisa dibilang mempunyai ekonomis yang sangat kurang. Untungnya, harga sewa yang diberikan oleh pemiliknya sangat murah. Oke Pak, saya ambil kamarnya. Besok saya masuk bisa Pak? Bisa dek, nanti panggil bapak saja ya. Di malam pertama mahasiswa itu tinggal di kamarnya, dia terbangun dari tidurnya oleh suara dari luar pintu depannya. Suaranya seperti suara anak kecil, tetapi ada yang sedikit aneh. Aku sudah di anak tangga yang pertama. Ngapain anak kecil mainan jam segini? Mahasiswa itu berpikir sendiri. Tapi karena cukup capek dan ngantuk, dia mengacuhkannya dan hanya melanjutkan tidurnya. Besok malamnya, mahasiswa itu kembali terbangun oleh suara anak kecil itu. Aku sudah di anak tangga yang kedua. Di malam ketiga, suara anak kecil yang sama terdengar kembali, lebih keras sedikit. Aku sudah di anak tangga yang ketiga. Kali ini, mahasiswa itu tidak tahan lagi. Dia melompat dari ranjangnya dan membuka pintu depannya. Siapa sih? Sewaktu pintunya terbuka, mahasiswa itu hanya melihat tangga yang gelap dan kosong. Tidak ada siapapun. Masa ada hantunya sih? Mahasiswa itu dengan segera menutup pintunya dan kembali tidur sambil ketakutan. Di malam keempat, 5, dan 6, suara anak kecil itu terus membangunkan mahasiswa itu. Setiap hari, suara menyeramkan itu seakan makin dekat. Malam ke-7 akhirnya tiba. Mahasiswa itu bahkan tidak bisa tidur, gemetaran di bawah selimutnya. Pikiran untuk pindah sudah sering terlintas di otaknya. Tetapi dia selalu meyakinkan dirinya untuk tidak takut. Aku harus berani. Masa zaman sudah kayak gini masih takut sama setan? Mahasiswa itu terus memberikan sugesti kepada dirinya sendiri. Waktu tidak terasa sudah lewat tengah malam. Mahasiswa itu berusaha mengerjakan tugasnya sambil mendengarkan lagu. Siapa tahu suara seram itu tidak akan terdengar. Tapi kali ini suaranya sedikit berbeda. Mahasiswa itu mendengar suara cakaran dari pintu depannya.
Suara anak kecil itu terdengar dengan jelas sekali. Aku sudah di anak tangga yang ketujuh. Sontak bulu kuduk mahasiswa itu berdiri semua. Bajunya basah dengan keringat dinginnya. Dia terpaku diam di ranjangnya. Di saat itu juga, pintu depannya terbuka sendiri dengan keras. Keesokan paginya, pemilik kosan datang untuk meminta uang sewa. Pemilik mengetuk pintunya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Dek, kamu di dalam? Dek, Pemilik kos mulai khawatir. Dia mengambil kunci cadangannya dan membuka kamar kos itu. Pemilik kos menemukan jasad mahasiswa itu sudah dalam keadaan tidak wajar. Badannya seperti terlipat ke belakang. Mukanya penuh dengan ekspresi takut yang luar biasa. Polisi pun datang dan mengecek TKP. Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan jika mahasiswa itu dibunuh. Mahasiswa itu seperti mati ketakutan. Kamar kos-kosan itu masih kosong sampai sekarang, menunggu penghuni yang baru. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada yang tinggal di sana lebih dari seminggu. Mereka semua bilang, mereka semua pergi karena takut memikirkan apa yang akan terjadi jika suara itu sampai pada anak tangga yang ketujuh. Yang tahu hanya mahasiswa yang mati secara misterius itu.